Prabowo Subianto berkomitmen penuh melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara. Dan ke-8 Indonesia ini bakal mengucurkan dana besar pada proyek tahap kedua. Ambisi Prabowo tersebut didukung oleh beberapa negara asing yang siap berinvestasi. Kabarnya Rusia bakal mengucurkan dana investasi besar demi kesuksesan proyek lanjutan tersebut. Prabowo sendiri dikabarkan bakal mengebut IKN dan ditargetkan bisa dihuni pada tahun 2028. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Anggaran besar IKN tahap kedua. Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk melanjutkan pembangunan IKN. Presiden ke-8 RI yakin mega proyek ini bakal rampung di era kepemimpinannya. Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik, ucap Pak Prabowo dengan optimis. Ex-Danjen Kopassus ini satu suara dengan Presiden ke-7 RI yakni Joko Widodo. Pembangunan IKN diharapkan bisa membuat persebaran penduduk dan pusat ekonomi lebih merata. Karena memang sangat dibutuhkan, saya sepakat Pak Jokowi menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan, tegas Pak Prabowo. Semangat RI 1 ternyata bukan cuma sekedar omon-omon belaka. Pasalnya Pak Prabowo berkomitmen penuh menggelontarkan dana super besar. Saya ingin meyakinkan otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini, lanjut Prabowo. Politisi 73 tahun ini bahkan sama sekali gak memotong dana untuk IKN. Buktinya Pak Prabowo langsung menyetujui proposal yang diajukan oleh Basuki Hadimuljono selaku Kepala Otorita IKN. Anggaran sebesar 48,8 triliun rupiah ini telah disetujui oleh Bapak Presiden untuk menyelesaikan pembangunan berbagai infrastruktur inti di IKN, ujar Pak Bas. Jadi ibu kota politik pada 2028. Dana besar yang digelontarkan pemerintah bukanlah hal yang mengejutkan. Pasalnya Pak Prabowo ingin menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang. Cita-cita mulia Pak Presiden disampaikan langsung oleh Basuki Hadimuljono. Beliau mempunyai target bahwa pada tahun 2028 sudah ditargetkan menjadi ibu kota politik. Sehingga kami ditugasi untuk menyelesaikan ekosistem yudikatif jadi kantor-kantor dan huniannya. Juga ekosistem legislatif seperti kantor-kantor dan huniannya, ungkap Pak Bas. Pak Basuki juga menekankan bahwa ambisi sang presiden bukanlah wacana semata. Menurutnya, politikus 73 tahun itu turun tangan langsung untuk mempercantik gedung parlemen di IKN. Desain pembangunan legislatif yang terutama untuk sidang paripurnanya sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko. Gak heran kalau Pak Prabowo rela mengorbankan tenaganya sejauh itu. Alasannya karena RI 1 ingin IKN menjadi tuan rumah acara kenegaraan pada 2028. Salah satu yang menjadi target sang presiden adalah sidang paripurna DPR MPR. Bahkan Pak Prabowo ingin presiden dan wakil presiden Indonesia yang baru dilantik di IKN. Permintaan mulia RI 1 ini dikemukakan langsung oleh Menteri Kehutanan, yakni Raja Juli Antoni. Beliau berharap Agustus 2028 sidang paripurna DPR MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan presiden dan wakil presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN, ungkap politikus 47 tahun tersebut. Oleh karena itu, Pak Prabowo sangat berharap seluruh proyek pembangunan gedung parlemen di IKN bisa rampung dalam waktu 3 tahun ke depan. Dapatkan satu set akuarium dengan harga 68 ribuan aja. Check out lewat link berikut ya. Tegas segera selesaikan proyek. Presiden Prabowo Subianto benar-benar serius dalam menyelesaikan pembangunan IKN. Gak main-main, komitmen ini disampaikan sang presiden dalam retret Kabinet Merah Putih. Tadi Pak Presiden menyampaikan dalam 3-4 tahun IKN itu target beliau harus selesai semua infrastruktur, ujar Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara.
Nggak heran Prabowo menggandeng berbagai pihak untuk membangun IKN. Pasalnya Prabowo yakin Nusantara bisa selesai dengan cepat melalui skema gotong royong. Sebut saja ketika Prabowo mengundang investor India ke Indonesia. Tujuannya agar negeri anak benua berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia, terutama di IKN. Kami membuka ekonomi kami untuk investasi dan partisipasi di bidang infrastruktur dan kami mengundang kelompok-kelompok dari India untuk mengambil bagian dalam program infrastruktur Indonesia di semua bidang, ucap Prabowo. Prabowo juga aktif menjajaki kerjasama dengan Singapura. Pasalnya RI1 bertemu dengan Perdana Menteri Singapura untuk menarik investasi IKN dari negeri Singa. Kami membahas supaya peningkatan investasi Singapura di Indonesia pada sektor prioritas termasuk energi terbarukan, hilirisasi industri, ketahanan pangan, digital, dan semikonduktor, kesehatan, serta IKN. Pemerintah juga getol menarik minat investor mengebut pembangunan IKN. Buktinya, sudah ada 8 groundbreaking dengan nilai investasi mencapai 58,41 triliun rupiah. Kami sampaikan bahwa sekitar 58 triliun rupiah sudah ada dari investor sektor swasta. Dari APBN 68 triliun rupiah sampai sekarang, ujar Basuki Hadimuljono selaku Kepala Otorita IKN. Salah satu proyek penting yang hampir rampung adalah Bandara VVIP IKN. Hingga akhir Januari 2025, pembangunan landasan pacu bandara ini telah mencapai 88,4%. Dapatkan sereal Savia Muesli dengan harga 68 ribuan aja. Check out lewat link berikut ya. Tanggapan media asing. Keseriusan Pak Prabowo membangun IKN memanen tanggapan positif dari seluruh dunia. Beberapa media asing bahkan menyoroti keberanian RI1 yang menggelontorkan anggaran besar. Salah satunya hadir dari portal berita asal Turkiye, yakni The Pinnacle Gazette. Media tersebut memuji langkah Presiden Prabowo yang menaruh perhatian besar kepada Pulau Kalimantan. Indonesia meningkatkan pembangunan ibu kota baru Nusantara, tulis headline berita The Pinnacle Gazette. Keputusan Pak Prabowo juga mendapatkan dukungan dari negara tetangga. Pasalnya, kanal berita Vietnam Plus memuji langkah yang dilakukan Ketum Partai Gerindra tersebut. Media asal Vietnam ini optimis Nusantara siap menjadi ibu kota di tahun 2028. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengembangkan kota Nusantara di Kalimantan Timur menjadi ibu kota politik yang lengkap pada tahun 2028. Tulis surat kabar asal negeri Naga Biru tersebut. Enggak heran pembangunan IKN menarik negara besar seperti Rusia. Pasalnya Vladimir Putin dikabarkan siap membantu Pak Prabowo membangun IKN. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Sergei Tolchenov selaku Duta Besar Rusia. Pihak Indonesia secara berkala mengangkut isu menarik investor Rusia untuk mengembangkan proyek di Nusantara. Saya yakin Rusia yang berpengalaman menata ulang Moskow bisa memberikan hal menarik bagi Nusantara, ungkap Tolchenov. Menurut otorita ibu kota Nusantara, Rusia merupakan investor terbesar mereka. Pasalnya, negara adidaya tersebut telah menyumbang 800 miliar rupiah melalui perusahaan properti Magnum. Jadi begitulah kekaguman pihak asing tentang gebrakan Pak Prabowo yang melanjutkan pembangunan IKN. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?